Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Zahra Tahira, biasa dipanggil Ibu Zahra. Saya di sini sebagai guru BK. Bagi kalian yang ingin bertemu dengan Ibu, bisa langsung datang ke ruang BK. Tapi nanti ya kalau udah masuk sekolah, kita berdoa semoga COVID ini segera berakhir, biar kita bisa bertemu langsung di sekolah. Kita mulai dengan materi bimbingan konseling. Untuk bimbingan konseling sendiri mempunyai makna, yaitu bimbingan adalah bantuan untuk upaya memahami diri dan mengembangkan potensi siswa secara mandiri. Bimbingan itu untuk mengetahui seperti apa sih kepribadian siswa tersebut, seperti apa karakternya, bagaimana potensinya. Terus kalau konseling yaitu bantuan dalam upaya penyelesaian masalah siswa yang mengalami kondisi efektif sehari-hari terganggu atau KEST menjadi KES. Dari adanya kondisi efektif sehari-hari yang terganggu, misal nggak bisa tidur, nggak bisa makan, dan lain-lain. Nah, dengan konseling, ini kita ubah. Kita bantu menjadi kondisi efektif sehari-hari yang normal, pola makan normal, pola tidur normal, ya gitu ya. Jadi bimbingan dan konseling itu mempunyai arti yang berbeda. Oke ya, jadi bukan hanya yang bermasalah saja yang datang ke ruang BK. Jadi jangan takut, untuk siapapun kalian yang ingin datang ke ruang BK untuk bercerita, untuk sharing atau apapun, silakan datang ke ruang BK, temui saya, ada Bu Anita, Pak Aep, dan Bu Aisyah. Kemudian asas-asas bimbingan konseling. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kesukarelaan, yang keempat asas kemandirian, dan yang kelima asas kegiatan. Guru bimbingan konseling itu kerjanya nggak asal-asalan, nggak hanya cuma dengar cerita aja. Kita punya kode etik asas kerahasiaan. Nah, setiap guru itu mempunyai kode etik. Kalau keluar dari kode etik bisa dihukum dan kena sanksi. Jadi ini yang pertama adalah asas kerahasiaan, bahwa guru BK wajib menyampaikan rahasianya, yang pertama adalah asas kerahasiaan, bahwa guru BK wajib menyimpan rahasianya. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi setiap siswa yang cerita, yang curhat, itu memiliki keterbukaan. Apapun yang diceritakan, disampaikan semuanya. Kalau di depan guru BK, bukan kita memaksa anak untuk cerita ya, tetapi dengan sendirinya si anak pasti akan cerita. Sehingga muncul adanya asas kesukarelaan. Kalau sudah percaya, kalian akan sukarela untuk bercerita. Guru BK nggak akan maksa loh untuk cerita, karena memang nggak boleh dan nggak akan. Karena apa? Guru BK nggak memaksa. Kalau belum bisa cerita sekarang, bisa ditunda besok atau kemudian hari. Sehingga ada asas kemandirian untuk siswa. Jadi ceritanya sesuai, ditentukan, kemudian nanti kita punya solusi. Solusinya otomatis juga hasil berdiskusi. Itu siswa juga yang nentuin mana solusi yang digunakan, mana solusi yang tepat. Tapi ini dia ada namanya asas kegiatan. Jadi dari setiap solusi ada hal yang harus dilakukan atau dinamakan kegiatan, sehingga permasalahannya atau bisa dievaluasi nanti. Jadi bimbingan konseling itu tidak dilakukan hanya dalam satu kali saja. Kemudian fungsi dan bimbingan konseling. Ada pemahaman diri, lingkungan, dan hidup.
Pencegahan yaitu masalah dan konflik, kemudian pengentasan, kemudian pengentasan yaitu penyelesaian masalah, kemudian pemeliharaan dan pengembangan. Pemahaman diri yaitu fungsinya untuk mengetahui si anak ini seperti apa kelakuannya, seperti apa sifatnya, mengontrol emosinya juga seperti apa. Kemudian kalau untuk lingkungan, si anak ini seberapa besar pengaruh lingkungan terhadap diri anak tersebut. Karena kalau lingkungan jelek, pasti pengaruh ke anak juga akan jelek, akan buruk, akan kurang baik. Kemudian kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling. Kesalahpahamannya nih yang paling sering ditakutin sama anak-anak kalau dengar guru BK. Guru BK yaitu menurut pandangan anak-anak, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Kemudian dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Kemudian dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja. Kemudian melayani orang sakit dan atau kurang normal. Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Padahal nggak gitu. Yang pertama, konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. Sebenarnya nggak seperti itu ya, nggak seganas itu. Siapapun yang datang ke ruang BK, bukan hanya yang bermasalah saja, yang berprestasi pun bisa. Kemudian yang nanti kalian yang udah kelas 3 bisa datang ke kita untuk nanya-nanya gimana sih Pak, gimana sih Bu, kalau mau kuliah apa aja yang harus disiapkan, seperti itu. Jadi nggak seganas dan nggak segarang itu kalau kalian mau tahu. Kalian bisa datang kapanpun, bisa cerita apapun, masalah pribadi, masalah keluarga. Yang pasti guru BK sangat menjaga kerahasiaan. Kemudian dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Kita nggak main sembarang ngasih nasihat ya. Kalau kalian lagi ada masalah keluarga atau masalah dengan teman, itu pasti kita kasih nasihat. Tapi nasihat yang terbaik, nggak sembarang kita ngoceh A, I, U, E, O sampai Z, tapi nggak ada hasilnya. Kalau memberikan nasihat, pasti itu juga dikasih yang terbaik. Dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja, nggak dibatasi. Siapapun boleh datang, boleh kapanpun datang dan bertemu dengan saya khususnya untuk kalian yang kelas 10 di SMK 7. Ada masalah apapun kalian bisa datang temui saya nanti kalau udah sekolahnya mulai ya. Kalau yang sekarang selama masa pandemi ini bisa sharing di HP, bisa langsung japri ibu. Kemudian melayani orang sakit dan atau kurang normal. Orang sakit itu nggak ada di sekolah. Orang sakit itu adanya di rumah sakit. Jadi nggak ada orang sakit yang datang ke ruang BK atau kurang normal. Itu bukan seperti itu. Kemudian menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. Ini nggak juga ya. Kalau menyamaratakan, masa ada yang punya masalah pribadi dengan masalah pribadi keluarga, masalah dengan teman, nggak mungkin kan kita pemecahan masalahnya itu disamakan. Pasti kita lihat dulu masalahnya apa, kemudian kita ajak sharing, kita kasih nasihat.
apa yang harus dilakukan oleh si siswa ini. Jadi nggak akan sama cara pemecahan masalah dengan siswa yang lainnya. Siswa yang satu dengan siswa yang lainnya itu pasti berbeda. Kecuali emang masalahnya itu sama. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.